Shalom, Ya, selamat malam oh ya, dari kita bergabung. Jakarta dan saya ucapkan selamat malam, selamat siang untuk para sahabat-sahabat Perki yang berada di Eropa dan sekali lagi selamat malam bagi sahabat Perki yang ada di Indonesia waktu bagian barat dan juga khususnya bicara kita yaitu Bapak Yobuan. Tanpa terasa ya, sudah hampir sebulan telah berlalu. Bulan yang lalu kita mempelajari Daniel 1, mengatasi kesulitan hidup. Saat ini Daniel 2, mempelajari sejarah, garis besar sejarah dunia ini. Tema yang menarik lagi, khususnya juga sesuai dengan keadaan kita pada saat ini ya. Apa isinya? Ini merupakan satu hal yang sangat panas ya. Kalau misalnya kalau bagian gosip-gosip panas, tapi ini gosip bukan gosip sembarang gosip, tetapi ini adalah firman Tuhan yang kita akan dengarkan. Dan saya juga ingin menyapa bagi seluruh sahabat Ebenezer Ministry Channel yang sudah menyaksikan melalui live streaming ini. Saya juga atas nama Perky Düsseldorf mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ebenezer Ministry Channel yang kelima. Dan kalau saya melihat selama 4 tahun, Ebenezer ini sudah membantu live streaming dalam webinar kami. Selama 4 tahun itu bukan waktu yang singkat, bulan demi bulan, ya. Kami dibantu dengan live streaming. Dan kami pergi Düsseldorf dan juga sahabat-sahabat EHM yang lainnya mendoakan agar Tuhan memberkati live streaming ini bisa menjadi bersaluran berkat firman Tuhan bagi siapa saja yang mendengarkan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar kita pada bulan Maret ini mengenai Daniel 2. Karena kita akan mempelajari firman Tuhan yang akan dibawakan nanti narasumber kita Bapak Yobugan. Baiklah, kita sama-sama menenangkan diri dan saya mengundang Rinaldo dari Ebenezer untuk memimpin kita dalam doa. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Apakah mikrofonnya sudah menyala? Ya. Baik, Baik. baik. Terima kasih Kalika sebelumnya. Dan ya, selamat gabung Pak Yobuan. Ya, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyapamu pada saat ini ya Bapa, dengan kerendahan hati kami ya Bapa, berterima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan Bapa. Sehingga dengan kemurahan-Mu Bapa pada saat ini Bapa, kami bisa bergabung bersama saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami melalui teknologi saat ini ya Bapak, di mana kami dipertemukan untuk mempelajari firman-Mu Bapak. Oh Bapak yang baik, dalam Engkau memberikan Roh Kudus-Mu berlipat-lipat Bapak kepada Bapak Yobuguan ya Bapak. Sebentar lagi beliau akan membawakan, membentangkan firman-Mu Bapak. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapak dia bisa mempresentasikan yang terbaik, memberikan pengertian bagi kami yang mendengarkan Bapak. Demikian juga Bapak, rohmu yang sama Bapak, mau menuntun kami yang mendengarkan Bapak, sehingga kami mau merendahkan hati kami saat kami mendengarkan firman-Mu Bapak. Sehingga apa yang kami dengar ya Bapak, tidak akan berlalu begitu saja Bapak. Tetapi kami mau menghidupkannya dalam keseharian kami. Oh Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas segala pimpinan-Mu. Kami mau serahkan acara ini hanya dalam tangan-Mu saja Bapak. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami layangkan doa ini hanya melalui nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Rinaldo dari EHM yang sudah Ya, melayangkan doa sama-sama kita. Kalika. Baik, seperti kebiasaan kita, sesi pertama ini adalah kita mendengarkan firman Tuhan, dan nanti setelah itu akan saya buka tanya jawab. Baik, tanpa membuang waktu lagi, marilah kita bertenang diri. Saya berikan waktu berikutnya kepada Bapak Yobuguan, narasumber kita. Tuhan memberkati, silakan Pak Yobuguan. Halo sahabat-sahabat semua, terima kasih untuk undangan
undangan sekali lagi dari Ibu Like dan Perky Dusseldorf yang rajin sekali belajar Alkitab ya, konsisten, bagus. Amin. Dan juga terima kasih EHM Ministry selalu menolong kita untuk menyiarkan acara ini supaya lebih banyak orang boleh menikmati firman Tuhan ya. Dan saya kirim salam dari Bandung kepada saudara-saudara dari berbagai tempat ya di belahan bumi ini. Puji Tuhan ada Zoom ini, sekarang kita boleh dipersatukan untuk belajar firman Tuhan. Malam ini, siang ini kalau di Eropa, kita akan belajar Daniel 2. Ini adalah sebuah pasal yang mengubah hidup saya. Saya beri judul Garis Besar Sejarah Dunia. Dan saya percaya setelah kita belajar tentang bagaimana Tuhan menggambarkan sejarah dunia, pandangan saudara terhadap Alkitab, pandangan saudara terhadap hidup akan berubah. Saya harap pelajaran hari ini akan jadi berkat. Mari kita belajar bersama. Izinkan saya share screen saya. Oke. Baik. Ya, inilah Daniel 2. Ya, kita akan belajar Daniel 2 dengan judul Garis Besar Sejarah Dunia. Baik, bulan lalu kita sudah belajar Daniel pasal 1. Dan itu adalah sejarah ya, latar belakang kitab Daniel. Di mana pada tahun 605 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babylon itu adalah kerajaan paling kuat di dunia saat itu. Boleh kita kata adalah penguasa dunia saat itu. Mereka menyerang Israel dan Tuhan mengizinkan orang Israel mengalami musibah. Dan Babylon menaklukkan Yehuda dan raja ini pintar, dia tidak musnahkan semua, tapi orang yang sehat, anak muda yang pintar itu ditawan untuk bekerja sama raja. Dan pada waktu anak muda sedang berada di Babylon itulah Tuhan membuat sebuah mujizat, yaitu Tuhan berikan mimpi kepada Raja Nebukadnezar ya. Dan mimpi ini diperkirakan terjadi kira-kira 4 tahun setelah Daniel berada di Babylon, yaitu tahun 601 sebelum Masehi. Dan mimpinya dicatat di dalam Daniel 2 ayat 31 sampai 35. Kepada yang belum pernah baca Daniel 2, saya anjurkan bacalah Daniel 2 dulu ya. Supaya saudara bisa mengerti ceritanya. Nah, sekarang saya akan ringkaskan pelajarannya. Saya akan ambil yang penting, yang bagian-bagian yang cerita, saudara bisa baca di kitab Daniel 2. Nah, di dalam Daniel 2, 31 sampai 35, raja bermimpi dan dia gelisah sekali dan dia minta isi mimpinya itu beserta dengan artinya. Dipanggil semua orang pintar di negerinya dan kalau nggak bisa jawab, mereka akan dibunuh. Jadi dia marah sebab orang pintar ini kasih jawaban yang salah, tidak bijaksana. Jadi raja marah dan dia mengancam. Kalau nggak ada yang kasih tahu saya mimpi saya apa, sebab dia lupa. Dan artinya saya akan bunuh semua orang pintar. Dan pembunuhan ini juga akan termasuk orang terpelajar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang Yahudi yang ditawan ke sana karena mereka sudah tamat sekolah dan bekerja sama raja. Nah, jadi saudara lihat bahwa di Daniel 1 kesulitan hidup datang, di Daniel 2 krisis atau kesulitan hidup datang juga. Jadi kalau Bapak Ibu hidup kita semua mengalami ada musibah, ada krisis, saudara tidak sendirian ya. Nabi Daniel juga sama. Semua orang ilmuwan di Babylon akan dibunuh termasuk Daniel. Dan Daniel bilang sama pegawai raja, asisten raja, dia minta waktu untuk berdoa. Dan perhatikan, bahwa di dalam kesulitan, ingat ya, Daniel kasih contoh yang bagus, yaitu berdoa.
Kalau saudara tidak tahu bagaimana mengatasi kesulitan hidup, berdoa. Kalau keuangan mengalami jalan buntu, kalau saudara sakit dan tidak tahu caranya sembuh, berdoa. Kalau saudara ada hubungan dengan seseorang, ada masalah, tidak bisa diselesaikan, berdoa. Teladan yang bagus dari Daniel. Dan doanya dijawab oleh Tuhan. Mimpi yang sama dikopi oleh Tuhan diberikan kepada Daniel. Jadi raja bermimpi, lupa, mimpi itu diulang kepada Daniel. Persis mimpinya. Itu sebabnya raja ini kagum sekali sama Tuhan. Tuhannya Daniel belakangan ya setelah diberitahukan artinya. Dan Daniel, oke. Jadi saudara sekalian, pelajaran yang bisa kita lihat dari Daniel 2, kitab Daniel 2 adalah ya ingat di dalam krisis jangan lupa berdoa sebab Tuhan bekerja dalam krisis. Mari kita masuk ke dalam pelajaran intinya yaitu mimpinya apa saudara sekalian. Nah Daniel menceritakan mimpi yang dilihat oleh raja. Saudara bisa bayangkan bagaimana raja bisa nggak percaya ya. Pasti dia percaya. Loh kok ada orang yang bisa tahu pikiran saya. Nah jadi perhatikan. Ini semua adalah kerjanya Tuhan. Ingat, orang yang bisa Injil tidak mungkin memasuki istana raja kalau Tuhan tidak ikut campur tangan. Pelajaran penting buat kita juga. Kalau saudara menjangkau orang penting, kalau saudara mau menjangkau kekasih kita, keluarga kita yang belum percaya, jangan lupa berdoa. Dan ingat, yang bisa mengubah hati adalah Tuhan, bukan kita. Jadi kita hanya adalah alat-alatnya saja. Jadi Daniel juga adalah alat Tuhan. Lihat, Tuhan membuat mimpi kepada raja. Luar biasa ya cara Tuhan kita. Mari kita langsung masuk ke dalam pelajaran inti kita yaitu apa mimpi dari Raja Nebukadnezar ini. Saya bacakan. Daniel berkata, "Ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat." Kemudian dilanjutkan oleh Daniel. "Sementara tuanku melihatnya, terungkit sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi." Nah, saudara sekalian, itulah mimpi Raja Nebukadnezar. Rupanya dia lihat sebuah patung yang besar sekali berkilau-kilauan dan sangat dahsyat sehingga dia hatinya jadi susah. Dan dia ingin tahu artinya. Nah, artinya puji Tuhan diberikan juga di dalam Alkitab. Jadi ingat ya, kalau kita belajar Alkitab, ingat bahwa Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Jadi kalau saudara belajar Alkitab, tidak perlu banyak kamus yang aneh-aneh. Alkitab terdiri dari 66 buku, itu adalah perpustakaan ya, jawabannya ada di dalamnya. Dan di dalam Daniel 2, kita juga dapati bahwa jawabannya ada di dalam Daniel 2 juga. Dan dalam mengartikan mimpi ini, saya akan bagi dalam 3 bagian ya.
Bagian yang pertama, mimpi ini raja dan Daniel juga melihat sebuah patung logam berkilau-kilauan besar seperti ini, mulai dari emas. Kemudian ada sebuah batu menghantam kaki dari patung ini sehingga patung ini roboh sampai jadi debu. Bagian yang ketiga, batu ini berubah menjadi sebuah gunung yang besar. Jadi ingat, mimpi Raja Nebukadnezar terdiri dari 3 bagian. Ya, patung, batu, dan gunung. Dan kita pelajari apa artinya. Bagian yang pertama, diberikan artinya di dalam Daniel 2 ayat 36 sampai 43. Daniel menjelaskan bahwa ya Tuan, emas ini artinya tuankulah kepala dari emas itu. Jadi titik awal dari nubuatan ini diberikan, ya diberitahukan oleh Tuhan lewat Daniel, yaitu tuanku, you the king, Eh, Bapak, Tuan Raja Kerajaan Babylon adalah emas itu yang dilambangkan oleh emas itu. Jadi saudara sekalian, ini Tuhan tidak pernah membiarkan kita berspekulasi. Jelas sekali titik awal dari nubuatan ini adalah kerajaan Babylon. Dan Daniel melanjutkan, setelah kerajaan Bapa akan datang sebuah kerajaan yang lebih tidak begitu mulia. Wah, ini pinter ya, cara ngomongnya bagus ya. Setelah Bapa akan datang yang tidak sekuat Bapa. Sebenarnya kalimat lainnya adalah suatu hari Bapak akan jatuh. Tapi dia kan bahasanya bagus ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mau kritik pimpinan, pakai kata yang bagus ya. Anak-anak muda, kalau mau melawan orang tua, tidak sependapat, ya carilah kata-kata yang bagus. Jangan terlalu polos kalau ngomong ya, bijaksana dalam berbicara. Jadi Daniel adalah guru teladan buat saya ya. Dia bilang, Tuanku, nanti setelah Tuanku akan datang kerajaan lain. Dia nggak bilang Tuanku akan bangkrut. Nggak begitu ya, pinter sekali. Jadi dia bilang, akan datang sebuah kerajaan yang dilambangkan oleh perak. Dan kita tahu di Daniel 11, kalau saudara baca Daniel 11, itu juga letter lock, hurufiah, literal. Disebutkan bahwa setelah kerajaan Babylon akan datang kerajaan Media Persia. Atau hari ini disebut kerajaan Iran ya. Yang lagi rame di koran dan di sosmed. Iran ya. Jadi Iranlah memang yang mengalahkan kerajaan Babylon, menaklukkan. Jadi betul sekali persis seperti yang diramalkan oleh Alkitab. Dan setelah kerajaan Iran, apa yang akan mengalahkan Iran? Yaitu kerajaan Yunani ya, sekarang masih ada di Eropa juga ya, Greece ya, Eropa. Jadi walaupun Yunani sekarang tidak sehebat dulu, ingat Bapak Ibu, Yunani dulu pernah jadi penguasa Eropa ya. Dan menurut sejarah, siapakah yang mengalahkan Yunani? Dan menurut sejarah dan menurut Alkitab itu adalah kerajaan Roma ya. Dan kerajaan Roma ini menguasai seluruh Eropa juga sampai Asia. Kemudian yang jadi persoalan adalah siapa ini yang berikutnya? Dijelaskan sebagai besi bercampur tanah liat. Oke, jadi emas nggak ada masalah, perak juga tidak ada masalah. Semua pelajar Alkitab kompak. Yunani nggak ada masalah. Roma jelas. Penerus yang mengalahkan Yunani adalah kerajaan Roma. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang meneruskan Roma? Siapa yang mengalahkan Roma? Di dalam, oke, Daniel 11 saya tadi sudah tunjukkan ya. Baik. Nah sekarang kita mau mengajukan pertanyaan. Kalau begitu, ini siapa ini yang paling bawah ini? Dan menurut saya, kalau kita belajar sejarah mimpi patung Nebukadnezar ini, yang paling penting adalah di bawah. Kenapa?
Sebab di titik itulah akan dihantam batu dan dunia ini akan kiamat. Ya, jadi kalau begitu, penafsiran yang terpenting mesti ada di bawah. Tetapi sayang sekali penafsiran di bawah ini justru banyak yang tidak sependapat. Nah, saudara sekalian, besi bercampur tanah liat ini ada beberapa pendapat. Mungkin saudara pernah dengar, tetapi pendapat-pendapat ini saya kira tidak alkitabiah. Yang pertama, ada orang bilang besi campur tanah liat adalah kerajaan Eropa yang terpecah. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa itu adalah Roma, kerajaan Roma yang bangkit kembali. Ada yang bilang agama dan politik bersatu. Mana yang benar? Mari kita ikuti cara saya belajar Alkitab secara Alkitabiah. Kita akan gunakan Alkitab sebagai pedoman kita. Nah, saudara sekalian, ini gampang sekali. Besi bercampur tanah liat ini siapa? Nah, kita tahu besi itu Alkitab sudah kasih tahu. Besi adalah Roma. Besi adalah Roma. Sekarang tugas kita kan cuma tinggal cari tanah liat ini siapa. Begitu kan? Jadi besi itu Roma. Sudah nggak usah ditawar, nggak usah ragu. Tetapi tanah liat ini siapa? Nah, menurut Yeremia 18 ayat 6, Yeremia itu adalah nabi seangkatan Daniel ya. Dan dia menulis demikian, ya, ilham Tuhan, masakan aku bertindak kepada kamu seperti aku tidak masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai Israel. Jadi seperti tanah liat ini Israel mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau begitu, secara simbol, ya ingat ini nubuatan simbolik. Tanah liat artinya apa? Oh, Israel. Nah, saudara sekalian, tetapi setelah kerajaan Roma itu kan Yesus sudah datang ke bumi kan. Jadi waktu zaman Yesus itu yang orang Israel digantikan oleh Israel rohani atau orang Kristen. Jadi kalau begitu, tanah liat itu lambang apa? Itu adalah lambang umat Tuhan. Itu bisa Israel rohani atau disebut juga orang Kristen. Jadi kalau begitu tanah liat adalah umat Kristen. Dan menurut Daniel 2 ayat 41, percampuran antara Roma dan Kristen ini keras sebagian, rapuh sebagian. Nah, kalau saudara mengerti ilmu logam, logam sama logam bisa dicampur. Tetapi logam sama tanah nggak pernah bisa dicampur. Jadi Daniel 2 ayat 41 dikatakan sebagian dari tanah tukang periuk, sebagian dari besi itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi, artinya terpecah. Ada yang keras sebagian dan rapuh sebagian. Nah, untuk sebagian orang ini sering diterjemahkan sebagai bahwa ini Eropa itu nggak pernah kompak, ya. Tetapi ingat, ini adalah nubuatan, jadi ini harus diartikan juga secara simbolik ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bahwa tanah liat itu artinya kekristenan, agama Kristen. Kalau begitu, besi bercampur tanah liat sesuai dengan Alkitab haruslah, ya, kalau besi adalah politik negara atau Roma ya, dan besi itu keras. Tanah liat adalah agama Kristen dan kita agama Kristen diajarkan untuk menjadi pelayan, lemah lembut ya, tidak pakai senjata. Negara pakai senjata, orang Kristen pakai kelemah lembutan. Kalau begitu, sebenarnya nubuatan ini mengatakan bahwa suatu hari di akhir zaman negara dan agama Kristen akan bersatu. Daniel 2 ayat 43.
cirinya disebutkan lagi oleh Daniel. Besi bercampur tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Nah, saudara sekalian, saya banyak mendengar orang berpendapat bahwa oh ini artinya raja Eropa ya sering kawin-mawin ya, saling ambil, saling jadi besan, jadi mantu. Tetapi saudara sekalian, tafsir ini juga tidak konsisten. Kalau emas itu adalah lambang, kalau semua itu lambang, kenapa perkawinan itu literal? Jadi kalau begitu, perkawinan ini harusnya perkawinan dalam arti simbolik, bukan? Jadi dengan kata lain Tuhan bilang, walaupun mereka akan bercampur oleh perkawinan, mereka akan kawin. Nah, apa itu artinya kawin? Di dalam Imamat 26 dikatakan orang yang berpaling kepada arwah, kepada peramal disebut berjinah. Ingat ya, Tuhan itu mau disembah. Tapi kalau orang menyembah patung, menyembah arwah, percaya kepada roh orang mati, itu disebut kawin, tapi kawin tidak sah ya, kawin zina. Jadi ini kawin paksa ya, dipaksain. Ingat, besi sama tanah liat itu dicampur itu lemah, itu dipaksa baru bisa bersatu. Kalau begitu, ini bukan kawin dalam arti literal, tetapi ini adalah kawin dalam arti simbolik, yaitu mari kita lihat ini hasil belajar Alkitab saya. Perkawinan dalam arti nubuatan atau simbol adalah menggabungkan penyembahan Tuhan dan berhala, atau dengan kata lain, gabungan antara paganisme dan kekristenan. Nah, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu di dalam Kitab Wahyu bahwa dunia Kristen tadinya murni, lama-lama campur. Paganisme masuk, ya, misalnya perayaan Natal, perayaan Paskah, perayaan mempercayai bahwa orang mati masih bisa bicara. Semua itu sebenarnya bukan berasal dari Alkitab. Jadi ini yang disebut kawin campur. Dan kemudian kita lihat juga arti yang lain. Matius 22 ayat 21, orang bertanya sama Yesus, Guru boleh nggak bayar pajak? Ya, Yesus bilang, coba lihat koin. Itu gambar siapa? Oh, itu gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Dengan kata lain, Yesus tidak menentang negara, dia juga tidak mencampurkan agama dengan negara, tetapi memisahkan agama dan negara. Jadi di mata Yesus, di pandangan Yesus, di kehendak Tuhan adalah agama sama negara itu terpisah. Jadi kalau begitu, orang yang berusaha mencampurkan agama dan negara itu namanya kawin paksa, bukan? Itu perkawinan. Jadi perkawinan dalam nubuatan atau simbol adalah negara ikut campur agama, negara dan agama bersatu, kira-kira begitulah ya. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan yang penting dari bagian satu ini. Apa arti patung, mimpi patung ini? Yaitu dunia ini pada suatu kali akan dikuasai oleh Babylon sebagai pemimpin dunia, kemudian dikuasai oleh Iran, kemudian dikuasai oleh Yunani, kemudian dikuasai oleh Roma, lalu setelah Roma, pada ujung zaman, ya, agama Kristen akan berusaha menguasai dunia. Mereka tidak cukup puas cuma berdoa pergi ke gereja. Mereka mau menguasai dunia seperti Roma, mengikuti jejak Roma. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita lihat bahwa ada orang Kristen atau negara Kristen yang mau menguasai dunia, ingatlah ujung zaman segera akan tiba. Dan saya punya cara lain untuk mengartikan kerajaan tanah liat ini siapa ya?
Di dalam kitab Wahyu, ya saya kutip untuk saudara yang pernah ikut Wahyu, saudara masih ingat ini, yang belum pernah saya singgung sedikit di sini. Wahyu 13 ayat 11 dikatakan, pada akhir zaman menjelang hari kiamat akan terjadi ini. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dari tanah. Dia tanduknya dua seperti anak domba, seperti Kristen. Dan ia akan berbicara seperti seekor naga. Nah, naga ini adalah kata lain untuk Roma. Jadi kalau begitu, nanti dari tanah akan muncul sebuah negara dan negara ini bersifat Kristen, anak domba, tetapi dia pengen kayak Roma. Dia pengen jadi penguasa dunia. Nggak cukup dengan ke gereja saja. Nah, ini gambar sedikit ilustrasi ya. Jadi negara, binatang itu negara. Negara muncul dari tanah, sifatnya Kristen, ya, percaya kepada salib Kristus, tetapi mereka ingin juga menguasai dunia. Dan seperti kita sudah pelajari, sebelum kedatangan Yesus, negara ini akan berubah sifat. Dia tidak puas hanya jadi orang Kristen, dia mau menguasai dunia. Negara manakah yang memenuhi syarat Wahyu 13:11 ini? Hanya satu negara yang memenuhi ciri ini, yaitu ini benderanya ya. Itu adalah Amerika Serikat. Tetapi saudara sekalian, ini adalah nubuatan ya di depan. Berdasarkan kalau cara belajar kita ini benar, maka Alkitab meramalkan bahwa Amerika Serikat yang bersifat Kristen suatu hari akan berubah sifat. Jikalau nanti Amerika tetap baik, maka mungkin cara belajar saya salah. Tetapi kalau Amerika berubah sifat yang dulunya baik, berubah menjadi ingin penguasa dunia, maka ingatlah akhir zaman sudah hampir tiba. Dan tahun lalu di Januari 25 ini majalah The Economist yang paling terkenal di dunia ini di cover depannya tulis ya The Trump Doctrine, di mana dia injak dunia. Wah, dan saya suka sekali dengan gambar ini sebab apa? Ini baru-baru ini kan Amerika sama Israel baru serang Iran, ya. Dan kenapa? Sebab Iran ini mengganggu kehebatan USA ya, Amerika. Jadi dengan kata lain, semua yang menentang Amerika mau disingkirkan supaya Amerika boleh menjadi raja dunia. Jadi saudara sekalian kita lihat bahwa Alkitab ya dalam Daniel 2 dan Wahyu 13 itu paralel. Daniel 2 bilang sebelum dunia ini kiamat akan ada kerajaan tanah liat. Wahyu 13 bilang sebelum dunia kiamat ada sebuah negara yang sifatnya Kristen seperti anak domba itu akan mengikuti jejak Roma ingin menguasai seluruh dunia. Dan ingat, kalau semua peristiwa ini terjadi, dunia di ujung kiamat. Baik, itu bagian satu ya, kita sudah selesaikan. Sekarang kita akan pergi ke bagian dua, ya yang tidak kalah penting dengan nubuatan bagian satu ya. Nah, saya harap saudara bersabar sedikit sebab ya bagi saya tadi menerangkan bagian satu agak detail sebab apa yang saya terangkan ini mungkin agak berbeda sama yang biasa kita dengar. Itu sebabnya saya ambil waktu supaya lebih jelas. Baik, sekarang kita masuk bagian dua, kerajaan batu. Ya tepat seperti yang raja lihat dari emas, perak, tembaga, besi, besi campur liat, waktu sejarah dunia sedang bergerak ke bawah, tiba-tiba datang sebuah batu dan menghantam
titik paling lemah dari patung itu, yaitu bagian besi bercampur tanah liat. Dan dikatakan patung ini hancur, lebur, nggak ada bekasnya sama sekali. Nah, sekarang apa artinya ini semua, saudara sekalian? Menurut Daniel, artinya diberikan dalam Daniel 2 ayat 44 dan 45. Dikatakan, pada zaman raja-raja, ya, waktu raja dunia ini berkuasa, Allah semesta langit mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi sementara dunia ini sedang bangun kerajaan, Tuhan membangun sebuah kerajaan lain. Dan kerajaan itu, kerajaan yang Tuhan dirikan, akan meremukkan segala kerajaan di bumi ini dan menghabisinya. Dengan kata lain, dunia ini akan kiamat oleh batu tersebut, yaitu kerajaan batu. Nah, sekarang kita mau belajar apa itu kerajaan batu. Di dalam perjanjian lama, batu itu melambangkan Tuhan, ya. Dia bilang, Mazmur 62 ayat 7, pada Allah ada keselamatan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jadi gunung batu adalah lambang dari Allah. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru, Yesus juga menggunakan kata batu, ya. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya, batu yang dibuang oleh tukang bangunan artinya Yesus yang dibuang oleh orang Israel, disalibkan, itu telah menjadi orang yang penting di seluruh dunia, perbuatan ajaib dari Tuhan. Jadi batu ini melambangkan Yesus Kristus. Kalau begitu, batu itu adalah Yesus Kristus, kerajaan batu adalah kerajaan Yesus. Jadi kalau begitu saudara sekalian, sementara dunia ini sedang sibuk mendirikan kerajaan-kerajaan, Tuhan sedang mendirikan sebuah kerajaan Yesus Kristus. Dan kerajaan ini sudah dimulai. Ya, cuman diam-diam dimulai di tempat yang lain dan suatu hari akan menghancurkan seluruh dunia ini. Kesimpulan, kerajaan batu adalah kerajaan Yesus Kristus. Dan kedatangan kerajaan batu apa artinya? Itu adalah kedatangan Yesus Kristus. Dan ini tepat sekali seperti Matius 24 katakan. Kalau anak manusia datang di bumi, bumi ini akan meratap dan hangus, hancur total. Cocok. Jadi kalau begitu, Daniel 2 mengatakan bahwa suatu hari kerajaan Yesus akan datang ke bumi. Dan waktu Yesus datang ke bumi, itulah hari kiamat tiba. Kalau begitu, kita sekarang belajar bagian 2 sudah selesai, akan masuk bagian 3. Saya ulang sedikit, yaitu jikalau negara yang bersifat Kristen ingin jadi penguasa dunia, ikut jejak Roma, di waktu itulah Yesus akan datang ke bumi dan bumi ini akan kiamat. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian ketiga. Dikatakan batu itu akan menjadi sebuah gunung yang besar. Apa artinya, saudara sekalian? Ya, Yesus berdoa, ajar kita berdoa dalam doa Bapa kami, ya. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di surga. Kalau begitu, cita-cita Allah adalah kerajaan surga akan turun ke bumi dan itulah kerajaan Allah selama-lamanya. Nah, kalau saudara yang ingat pelajaran kitab Wahyu, Tuhan menjanjikan langit dan bumi yang baru, bukan? Bumi ini akan dibakar
dengan api dan akan dibersihkan, diciptakan ulang, dan Yerusalem baru akan turun ke bumi. Jadi antara kitab Wahyu dan kitab Daniel paralel, cocok sekali. Jadi batu akan menjadi gunung besar, artinya kerajaan Yesus akan didirikan di bumi. Saudara sekalian, dan ini adalah kerajaan kekal selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, tanah saudara pijak sekarang, kalau saudara percaya sama Yesus, suatu hari saudara akan injak lagi. Tetapi bukan sebagai warga negara Indonesia atau warga negara Jerman, tetapi warga kerajaan batu, jikalau saudara tetap percaya. Baik, inilah bagian ketiga. Jadi kerajaan kekal di bumi, kerajaan batu itu adalah bumi baru ya, selama-lamanya. Jadi surga yang sebenar-benarnya adalah di bumi ini. Ya, Tuhan berkata kepada Abraham, kelilingi negeri ini. Apa yang kamu injak akan jadi milikmu. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya juga ingin mengundang Bapak Ibu. Jalan-jalanlah ke Jakarta, ke Jerman, ke Amerika. Injak itu tanah, kalau saudara beriman, saudara suatu hari akan injak lagi. Ini akan jadi milikmu. Sama juga janjinya sama kita. Jadi Bapak Ibu, iman kita ini adalah iman yang besar. Lebih besar dari apapun, jangan lepas saudara sekalian ya. Semoga kita jadi anggota kerajaan batu. Baik, kesimpulan. Inilah garis besar sejarah dunia yang Tuhan mau kasih tahu sama kita, ya. Yang pertama bahwa dunia ini akan dikuasai oleh Babylon dan kemudian akan dikuasai Iran, kemudian akan datang Yunani, kemudian akan datang Roma, dan kemudian akan datang sebuah negara Kristen yang ingin seperti Roma, ya, di mana agama sama negara dicampur-campur, politik dan agama dicampur-campur. Dan setelah itu, Yesus akan datang ke dunia, itulah hari kiamat. Dan setelah Yesus datang ke dunia, di bumi ini akan berdiri kerajaan Allah, yaitu dunia baru. Itulah tempat kita selama-lamanya. Dan saudara sekalian, titik di mana kita hidup sekarang. Ini tanda panah yang saya berikan, kita hidup di ujung patung. Kita bukan hidup di Babylon, Iran, Yunani, atau Roma. Kita hidup di ujung zaman di mana negara Kristen seperti Amerika Serikat ingin ikut jejak Roma menjadi penguasa dunia. Jadi saudara sekalian, ingatlah bila mana saudara lihat keinginan Amerika untuk menguasai dunia, inilah tempat waktu di mana kita hidup, titik paling penting, dan tetapi itu adalah titik paling lemah di mana dunia akan dihancurkan oleh kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara sekalian, inilah garis besar sejarah dunia yang Tuhan mau beritahukan kepada kita. Nah, sekarang sebagai penutup, izinkan saya untuk ambil beberapa pelajaran untuk kita ya. Seperti biasa, ya, beberapa kita belajar teori dalam-dalam, kita mau ambil aplikasi. Yang pertama, aplikasi pertama dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel 2 ayat 45 katakan, Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku apa yang terjadi di kemudian hari. Dan perhatikan yang saya tandai merah. Mimpi itu adalah benar. Maknanya dapat dipercaya. Dengan kata lain, percayalah nubuatan ini, Bapak Raja. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari nubuatan ini adalah bahwa penting sekali belajar nubuatan ya. Kita perlu belajar Alkitab, tetapi lebih penting lagi belajar nubuatan. Kenapa? Oh ya, banyak orang Kristen pergi ke gereja, percaya Tuhan, tapi nggak pernah baca Alkitab. Nggak, males ya. Ada sebagian belajar Alkitab, tapi mau baca yang bagian yang ringan-ringan. Nggak mau belajar nubuatan.
Nah, kenapa belajar nubuatan ini penting dan kenapa Tuhan kasih nubuatan? Mari saya kutip sebuah kata-kata. Oh ya, dan nubuatan yang kita pelajari ini itu ditulis 2600 tahun lalu. Dan perhatikan, dari Babylon sampai sekarang digenapi tepat sekali. Luar biasa. Dan Yesus, ya, kenapa kita harus belajar nubuatan? Dalam Yohanes 13 ayat 19, Yesus berkata, Aku mengatakan hal itu sebelum terjadi, supaya apa? Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa aku yang bilang itu. Dengan kata lain, belajar nubuatan bisa menambah iman kita. Sebab tidak ada orang yang tahu masa depan dengan persis. Kalau ada orang yang bisa meramalkan masa depan dengan persis, ya kita pasti percaya sama dia. Tetapi satu-satunya yang bisa meramalkan masa depan dengan tepat, ya bahkan 2600 tahun sebelumnya, hanyalah Tuhan kita. Jadi saudara sekalian, pelajaran pertama yang ingin saya sarankan buat kita adalah penting sekali belajar nubuatan, makin kita belajar iman kita akan makin diperkuat. Pelajaran kedua, perhatikan patung ini bersifat menurun harga dan mutunya. Emas turun ke perak, perak turun ke tembaga, tembaga turun ke besi, besi turun ke besi dicampur tanah liat. Dan setelah itu semuanya akan hancur. Jadi kalau saudara buat grafik, ini grafik menurun atau grafik menaik saudara sekalian? Menurun. Apa pesan yang Tuhan kasih tahu sama kita? Ya, dunia ini sementara. Jangan salah fokus. Semua menuju titik nol. Hidup saya menuju nol. Uang saya menuju nol. Kehebatan negara-negara menuju nol. Keindahan dunia ini menuju nol. Kecantikan menuju ke nol ya. Mobil saudara akan berkarat menuju nol. Semua sementara, jangan salah fokus ya. Dunia, saya ingin kutip ayat Alkitab ya. Dalam 1 Yohanes dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Yakobus 4 ayat 14 katakan, sebab kamu tidak tahu apa akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Begitulah kita ya. Kita dulu muda, tahu-tahu udah rambut putih, dan sebentar lagi akan lenyap seperti uap. Jadi saudara sekalian, belajar Daniel 2 mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara. Boleh kita kerja keras, tapi ingat fokus kita bukan di sini. Fokus kita di kerajaan batu yang berikutnya. Pelajaran kedua. Dan pelajaran ketiga yang juga penting adalah ingat Allah mengontrol sejarah. Allah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Allah tahu krisis ini akan membawa kita kemana. Dan saya ingat sebuah ayat yang bagus sekali ditulis oleh Paulus. Paulus ini anak Tuhan yang baik ya, seorang hamba Tuhan yang rajin, tetapi hidupnya banyak sengsara. Jadi perhatikan saudara sekalian, bukan kita aja yang banyak susah. Paulus juga banyak susah dia. Dia di penjara, disalahpahami, dicambuk, masuk penjara, miskin, hampir mati. Tetapi dia tulis begini, Roma 8 ayat 28 ya. Saudara baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kata yang saya garis bawah inilah yang saya ingin tekankan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, Allah kontrol sejarah. Pasti Allah juga mengontrol hidup kita. Dunia ini dia kontrol, apalagi hidup kita. Jadi jangan khawatir. Ringkasan, saudara sekalian, inilah 3 pelajaran yang ingin kita ambil untuk aplikasi kita. Nomor 1,
belajarlah nubuatan dengan rajin. Iman kita akan diperkuat. Yang kedua, dunia ini sementara. Yang ketiga, Allah mengontrol hidupmu. Jangan khawatir. Dan kata terakhir yang ingin saya ajak kita semua untuk hafalkan adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat kata-kata ini ya saudara sekalian. Saya tahu di antara sahabat saya, mungkin yang saya undang juga, turun mendengar ini, sedang dalam musibah. Dia mengalami tabrakan dan lumpuh. Hidupnya sangat menderita, krisis. Tetapi ingatlah, walaupun dalam krisis, Allah turut bekerja. Mungkin saudara mengalami sakit yang sulit sembuh. Ingat, Allah turut bekerja. Kalau saudara cemas, khawatir, ingat, di dunia ini tidak ada yang kekal. Termasuk kecemasan kita nggak ada yang kekal, saudara sekalian. Kalau saudara lihat dunia sedang perang, harga-harga naik, orang sedang takut dengan perang dunia ketiga, ingat, jangan takut, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semoga pelajaran Daniel 2 ini akan menguatkan iman kita dan mengubah cara kita memandang hidup kita, hidup di dunia ini, dan kerohanian kita akan makin kuat. Semoga kita semua setelah belajar Daniel 2 ini bersiap untuk mendaftar di sebuah kerajaan baru, yaitu kerajaan batu. Saudara sekalian, mungkin saudara punya kewarganegaraan yang hebat di dunia ini. Ya, negara-negara hebat, banyak orang mau mendaftar untuk dapatkan citizenship. Tetapi saya ingin undang kita semua, the best ever citizenship di dunia ini adalah kerajaan batu. Daftar sekarang, mumpung pendaftaran dibuka. Sampai ketemu di dunia baru. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita tanya jawab. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih telah memberikan kami nubuatan yang begitu ajaib dalam Daniel 2. Ya Tuhan, kami telah melihat garis besar sejarah dunia yang lalu dan yang akan datang. Kuatkan iman kami, pastikan kami untuk selalu memandang masa depan. Janji Tuhan yang ajaib, sebuah kerajaan yang tidak pernah musnah. Ajari kami untuk merindukan kerajaan itu. Dan izinkan kami untuk mendaftar dan suatu hari boleh berada di kerajaan-Mu. Kiranya semua pendengar diberkati dan kiranya semua boleh menikmati surga kerajaan kekal yang Tuhan sediakan. Berkati sahabat-sahabat yang sedang sakit, yang dalam kekhawatiran, kecemasan, kesulitan ekonomi. Tuhan di surga, Engkau mengendalikan dunia, kami percaya Engkau juga mengendalikan sahabat kami, mengendalikan hidup kami semuanya. Bantu kami sertai dalam diskusi tanya jawab berikutnya. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, segala puji dan hormat bagi Tuhan kita. Dan luar biasa Tuhan kita ternyata pelajaran ini. Saya rasa bagi sebagian orang mungkin ada yang baru pertama kali mendengarkan ini. Ya, dan juga mungkin bagi sebagian kita sudah sering mendengarkan ini. Tetapi dalam setiap pelajaran yang baru, ini kita mendapatkan berkat yang baru lagi. Dan semakin kita digiatkan untuk seperti yang tadi Pak Yo katakan, pelajari firman Tuhan. Masih ada waktu, selagi kita masih hidup, pelajari firman Tuhan dan datang lebih dekat kepadanya. Ya, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan memberikan ruang tanya jawab dan saya sarankan untuk mempersingkat waktu ya. Saya yakin semua pasti kita ingin mengucapkan kepada Pak Yu terima kasih. Tetapi ucapan terima kasih itu akan saya berikan setelah kita menutup webinar ini supaya kita bisa mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai tema pelajaran kita pada saat ini mengenai Daniel 2 yang baru saja kita berikan. Dan bagi siapa saja yang ingin bertanya, mohon angkat tangannya atau di Zoom ini ada emoji ya, angkat tangan
Mari kita mempergunakan emoji itu, atau boleh angkat tangan langsung begini, agar saya bisa melihat siapa yang mengangkat tangannya, dan saya akan memberikan kesempatan kepada orang yang mengangkat tangannya. Saya lihat sudah ada satu tangan yang diangkat, Bapak Angki namanya. Saya mungkin memberikan 3 pertanyaan pertama ya. Kalau ada lagi, nanti akan saya berikan setelah Pak Angki. Nanti ada pertanyaan dari Pak Yohanes yang ditulis di dalam kolom chat kita. Kalau ada satu lagi, oke. Baik, sebelumnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Angki untuk bertanya. Silakan Pak Angki membuka mikrofonnya, dan mungkin lebih bagus lagi kalau kita bisa mengenal Pak Angki apabila videonya bisa dibuka. Silakan Pak Angki. Baik, Shalom, selamat malam, Pak Gua. Halo. Malam. Ya, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Ya. Ya, terdengar jelas, bagus sekali. Baik. Saya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama, mungkin pendapat, yang kedua pertanyaan. Yang pertama ada demikian. Saya mungkin kurang setuju dengan istilah tadi ada ramalan dalam konteks nubuatan. Kalau ramalan masih ada kemungkinan salah, dan itu adalah produk manusia, hasil buah pemikiran manusia. Tapi kalau nubuatan pasti terjadi, karena itu produk berasal dari Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, berupa pertanyaan begini. Di dunia ini ada sekian ratus agama dan keyakinan, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya boleh menyampaikan kabar sukacita ini, nubuatan ini, bahwa dunia sedang mengarah begini, mengarah seperti ini? Karena apa? Karena suka tidak suka, percaya tidak percaya, peristiwa nubuatan ini pasti akan terjadi. Sekali lagi, pasti akan terjadi. Nah, permasalahannya ada sekian ratus model agama di dunia ini dan keyakinan. Bagaimana saya boleh menyampaikan kabar baik ini, sukacita ini, nubuatan peta akhir zaman ini kepada orang lain, kepada berkeyakinan lain? Bahwa ini loh peta akhir zaman, suka tidak suka, percaya tidak percaya, pasti akan terjadi. Terima kasih. Silakan. Oke, bagus. Saya jawab ya, Bu Lika. Silakan. Ya, Pak Anggi, terima kasih. Ya, setujulah. Ramalan itu bisa benar, bisa salah ya. Nah, jadi ramalan itu punya 2 kemungkinan. Nah, ramalan yang pasti betul, itulah nubuatan. Jadi betul, ramalan itu seperti kurang meyakinkan ya. Nubuatan itu bisa meyakinkan. Nah, betul dari Tuhan. Tetapi jangan lupa juga, zaman sekarang banyak orang yang meramal tapi menggunakan kata bernubuat. Ya, itu juga kurang tepat juga. Tapi betul juga. Ya, jadi yang kita pelajari tadi adalah nubuatan. Ya, nubuatan. Oke, yang kedua, pertanyaan ya. Bagaimana cara menyampaikan kebenaran yang indah ini? Baik, Pangki, bagus. Saya suka pertanyaan ini. Ingat, di dalam Daniel 2 ini menarik sekali pelajarannya buat kita bahwa tidak ada orang yang bisa menobatkan Raja Nebukadnezar. Nggak ada. Sebab dia kalau bilang hidup, hidup, mati, mati kan seseorang. Powerful. Daniel juga nggak bisa. Bagaimana dia bisa ketemu raja? Tetapi Tuhan bikin gara-gara ya. Tuhan bikin mujizat. Ini kasih mimpi, mimpinya nggak ngerti. Ini diterang, ada bikin Daniel bisa ketemu, bisa mengartikan mimpi, lalu mereka bisa ketemu. Jadi yang menciptakan kesempatan ini adalah Tuhan. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari Daniel 2 adalah, Bangki, yaitu tugas kita adalah menyampaikan. Untuk percaya bukan urusan kita, ya. Nggak ada tanggung jawab kita untuk membuat orang percaya. Tugas kita adalah menyampaikan. Itulah yang Daniel lakukan.
dia sampaikan kepada Raja Nebukadnezar sebaik mungkin. Nah, kalau nanti kita belajar nanti di Daniel 3, Daniel 4, pertanyaannya adalah apakah Raja Nebukadnezar setelah dapat mujizat yang begitu hebat, setelah ketemu nubuatan Daniel menerangkan nubuatan begitu jelas, apakah raja bertobat? Jawabannya tidak. Dia bertobat cuma di mulut ya. Nanti minggu depan kita akan belajar. Pertobatan Nebukadnezar itu bohong semua. Jadi waktu dia bilang, "Aduh Daniel, Tuhan kamu itu hebat sekali." Bohong. Besok-besok di Daniel 3 dia bikin patung yang emas semua. Jadi dia nggak setuju sama Tuhan bahwa emas akan diganti perak, perak akan diganti tembaga. Dia mau kerajaan saya kekal. Jadi dia bikin patung emas semua. Jadi apakah dia bertobat? Enggak. Kapan Nebukadnezar bertobat? Waktu dia jadi gila kan? Dia jadi seperti binatang. Disitulah dia bertobat. Jadi, dan siapa yang membuat semua ini terjadi? Bukan Daniel. Jadi seorang penginjil tidak punya kewajiban untuk meyakinkan orang. Tugas penginjil adalah menyampaikan kabar baik. Jadi itu sedikit saja jawaban dari saya bahwa tugas caranya adalah kita hanya sampaikan. Meyakinkan bukan tanggung jawab kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menjangkau hati seseorang. Serahkan sama Tuhan. Terima kasih Pak Anggi untuk pertanyaan yang baik sekali. Semoga sudah terjawab, Pak Angki ya. Baik, ada Izin menanggapi, ya, Bu. silakan. Mas, boleh ya? Ada Ya, silakan, waktu Pak Angki. sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Jadi terima kasih sehubungan dengan pertanyaan tanggapan nomor 1 dan nomor 2 sudah dijawab. Jadi begini, saya berangkat dari pertanyaan ini karena kita sehari-hari dihadapkan pada keyakinan orang yang berbeda-beda. Memang betul tugas kita hanya menyampaikan, ya betul tugas kita hanya menyampaikan. Nah, seringkali yang menjadi permasalahan begini, kita udah langsung takut duluan menyampaikan kabar baik ini karena sudah ada prasangka buruk dari lingkungan sekitar kita terhadap apa yang kita yakini gitu loh. Jadi sudah ada stigma negatif dulu. Itu yang seringkali membuat kabar baik ini tidak tersampaikan begitu loh. Padahal saya ulangi sekali lagi bahwa kabar baik ini khususnya tentang nubuatan ini suka tidak suka, percaya tidak percaya pasti akan terjadi. Cuman seringkali yang menjadi tembok penghalang adalah stigma negatif dari pihak luar ke keyakinan ini, si pemeluk keyakinan ini. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Yang meyakini nubuatan ini ada stigma negatif melalui perilakunya baik secara pribadi maupun organisasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya, setuju Bang Gi. Jadi, nah ini yang ajaibnya kalau kita pelajari Alkitab, stigma negatif itu selalu menempel sama umat Tuhan ya. Ingat kata Kristen itu sekarang kata yang biasa. Tetapi dulu itu kata ejekan itu. Ya. Oh itu yang ikut-ikut Kristus itu kita sebut Kristen. Ya. Nasrani. Oh itu yang percaya sama orang Nazaret. Jadi sebenarnya bukan penghargaan ya, semacam ejekan juga. Stigma negatif. Orang Babylon itu rasis sekali sama orang Yahudi. Jadi mana mungkin Raja Nebukadnezar mau pindah agama ke agama Yahudi. Stigmanya negatif sekali, betul setuju. Tetapi ingat, di tengah stigma yang negatif ini, ya kita berharaplah. Hanya Tuhan yang bisa bikin keajaiban. Oh, guru saya pernah berkata begini, jangan lupa, kitab yang menceritakan perkembangan Injil itu namanya kitab apa? Lalu kita jawab, Kisah Para Rasul. Saya mau kasih tahu ya, teman-teman anak-anak semua katanya.
Sebenarnya buku Kitab Rasul-Rasul itu namanya lebih tepat adalah Kisah Roh Kudus. Jadi bukan kisah para rasul, itu adalah kisah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus membawa Injil memasuki daerah yang stigmanya paling negatif. Jadi bukan karya manusia itu, Injil bisa tembus daerah stigma negatif. Semoga Tuhan akan menyertai kita semua dalam menyampaikan Injil ini ya, walaupun sulit. Terima kasih Pak Baik. Anggi. Terima kasih Pak Yobuan. Ada pertanyaan kedua. Terima kasih Tante Eli. Nanti setelah pertanyaan ini, Tante Eli akan dapat giliran untuk bertanya. Saya sudah melihat tangannya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat oleh Bapak Yohanes. Kalau arti tanah liat itu adalah umat Tuhan atau sama dengan Israel, kalau arti tanah saja sama dengan Amerika, ingin menguasai dunia, betul? Lalu kira-kira bagaimana akhir peperangan AS Israel versus Iran? Nah, ini ada dua pertanyaan ini sebenarnya ya. Silakan Pak Yo. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Ya, jadi besi bercampur tanah liat, artinya ya Pak Yohanes sudah rangkumkan ini ya. Besi bercampur tanah liat adalah negara yang bersifat Kristen, yaitu Amerika Serikat, ingin mengikuti jejak Roma. Atau lebih tepatnya, akan mengikuti langkah Roma, akan kerjasama sama Roma. Kekristenan akan ikut kiblatnya Katolik. Itu kita sudah pelajari di Wahyu 13 ya. Dunia Protestan akan balik ke dunia Katolik. Amerika Serikat, negara Kristen yang membela kebebasan beragama, suatu hari ingin menguasai dunia. Dan ini sudah ya artinya dinubuatkan ratusan tahun sebelum Amerika bahkan berdiri. Dan sekarang kita mulai lihat cikal bakalnya ya. Nah, jadi Amerika Serikat ingin menguasai dunia bukan hal yang mengejutkan kalau kita belajar Alkitab. Ya. Bahkan di negara Amerika yang menjamin kebebasan beragama menurut Wahyu 13 suatu hari akan memaksakan agama. Oh, ajaib ya. Kok bisa? Ya saya katakan ini bukan karena saya meramal, bukan. Karena saya belajar Alkitab. Kalau cara belajar saya benar, pasti akan terjadi. Kalau cara belajar saya salah, itu tidak terjadi. Dan mungkin ya berapa tahun ke depan baru kita tahu apa yang kita pelajari ini betul atau salah. Tetapi berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan kita meyakini bahwa memang Alkitab sudah meramalkan bahwa negara yang bersifat domba ini akan berubah sifat. Suaranya akan berubah jadi naga. Kekristenan akan berubah sifat. Baik, jadi itu saya kira cukup jelas ya. Jadi ada dua hal yang saya mau sampaikan. Protestantisme suatu hari akan balik ke Katolik yang diprotesnya. Kedua, negara yang tadinya menjamin kebebasan agama suatu hari ingin menguasai dunia dan memaksakan agama. Ya, dua hal itu Pak Yohanes boleh catat. Terus pertanyaan kedua, bagaimana akhir peperangan AS dan Israel versus Iran? Nah, ini saya tidak bisa meramal. Saya belum dapat mimpi dari Tuhan, tetapi nggak tahu akhirnya seperti apa. Saya meyakini menurut Wahyu 13, Amerika Serikat akan makin ingin menguasai dunia, akan makin mengikuti jejak Roma. Orang Kristen Amerika akan makin toleran kepada semua ajaran kepausan. Itu hasil belajar Wahyu 13 ya. So, bagaimana Pak, akhir peperangan ini? Ya, kita tidak tahu. Tetapi arahnya jelas.
Amerika Serikat akan mengikuti jejak Roma. Tunggu tanggal mainnya ya. Jadi Pak Yohanes ikuti terus berita. Dan ingat ya, kalau semua ini kita lihat terjadi, Tuhan segera datang. Terima kasih Pak Yu. Dengan kata lain, penggenapan nubuatan ini satu persatu ya sudah digenapi dan akan Amin. digenapi. Terima kasih Pak Amin. Yohanes juga atas pertanyaan tersebut. Ya, saya berikan kesempatan kepada Tante Eli, silakan menyalakan mikrofonnya yang sudah sabar menunggu untuk memberikan pertanyaan. Silakan dinyalakan mikrofonnya Tante Eli ya. Saya kasih. Bentar. Ya, Ya, silakan. ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Minta maaf Pak Buguan, saya kebetulan ikut dan saya catat. Saya begitu cepat catat apa yang Pak Buguan sampaikan. Dengan gaya tulisan saya bukan steno, tetapi saya bisa ngerti sendiri. Dan kebetulan Pak Angki adalah teman saya. Jadi izinkan saya Pak Buguan, saya bukan membela Pak Guan, tapi kebetulan saya catat apa yang Pak Guan katakan, yaitu tadi pertanyaan Pak Angki mengenai ramalan dan nubuatan. Maaf Pak Angki, saya memang tulis. Pak Bu Guan menerangkan tentang ramalan itu dari Daniel 3 dan 43 bahwa banyak orang Kristen yang mempercayai Yesus, orang Kristen, tapi mereka percaya kepada ramalan-ramalan, roh-roh, peramal. Itu yang saya catat. Jadi Pak Bu Guan tidak bilang ramalan itu sama dengan nubuatan, sama sekali tidak. Nubuatan adalah, saya tulis di sini, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kira-kira itu. Karena saya tulis. Dan itu keterangan yang diberikan oleh Pak Buguan dalam Daniel 3 ayat 43. Maaf tentang bagaimana kita mau jangkau, Pak Angki. Mungkin karena saya di bagian publik ya. Jadi saya usahakan. Contoh saja yang kecil, maafkan boleh saya minta waktu, kayak Lebaran kemarin. Semua di sini Kristen, kebetulan di depan rumah saya Islam. Dan tetangga yang paling lama 50 tahun dengan saya. Jadi kita sudah saling, tetapi tidak pernah saya pergi atau masuk dalam rumahnya. Enggak, saya tidak buat itu kepada siapapun karena status saya. Jadi saudara-saudara, sebelum kita mau terangkan kepada orang lain, mau jangkau kepada orang lain, orang mesti lihat dulu bahwa kita ini penuh dengan kasih. Itu pertama. Orang Kristen harus penuh kasih karena Yesus datang penuh dengan kasih. Kalau kita hanya bikin doktrin, tetapi kita tidak pernah kasih sama orang, susah untuk kita jangkau. Jadi contohnya waktu berapa kali Lebaran, saya walaupun janda, saya siapkan sesuatu untuk memberikan kepada RT atau RW, apalagi tetangga yang paling depan, dan kebetulan cuma dia yang Islam. Jadi kebetulan kemarin Lebaran, Idul Fitri, hari Sabat kan kenanya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya dari tahun ke tahun tidak injak nama mereka. Tetapi tidak pernah hari Sabat. Baru kali ini hari Sabat. Sementara saya sudah belajar nubuatan. Apakah saya sudah mulai dirubah oleh Tuhan? Apakah saat ini saya dibikin pilihan? Dan bagaimana nanti tetangga saya anggap bahwa saya tidak bisa datang. Jadi caranya saya SMS. Saya SMS kepada anak yang dari Bogor, karena dia yang laki-laki satu-satunya. Saya bilang, Tante Eli mohon maaf, Tante Eli ingin Idul Fitri, tetapi ini hari Sabat saya yang suci. Kebetulan saya juga kurang sehat, memang kurang sehat saat itu. Jadi saya tidak ke gereja, saya hanya ikut Zoom. Jadi, oh iya Tante nggak apa-apa. Tetapi saya bilang boleh ke rumah. Tante nggak jalan, kakinya sakit, boleh ke rumah. Ada sesuatu saya mau kasih sama orang tuanya sudah 90 tahun lebih. Jadi saya sudah siapkan buat itu. Aduh Tante, kenapa enggak? Saya bilang kebetulan ada. Dan buat ibu. Saudara-saudara tahu dari tahun ke tahun, saya tidak pernah, mereka tidak berikan, orang lain tidak diberikan, saya satu nampan, saudara-saudara. Ada semua lauk di situ yang diberikan ke saya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau menjangkau orang, seperti Pak Anggi katakan, kita sudah dianggap negatif lebih dulu, sudah dianggap semua. Mari kita belajar. Saya tidak pernah, saudara-saudara, dengan tetangga karena mesti dijaga. Walaupun malam saya jalan,
saya jalan ke pos RW di situ. Apa sih yang mereka bikin sama saya, belum pernah ada RW bikin atau RT buat saya untuk saya minta tolong. Tetapi saya kasih lihat saya adalah Kristen Advent. Walaupun cuman perhatikan, saya kasih mereka di pos, dan ini untuk RW, dan ini juga begitu. Jadi Pak Angki, kuncinya begitu. Kuncinya Baik. sangat mudah. Kita ambil dulu simpati sama orang, dan kita mudah untuk memulai kabarkan Injil. Karena saya sudah berjanji saya mau jadi kampanye Tuhan Yesus pada saat ini. Sudah Baik. tinggalkan kampanye nasional. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ewalean yang sudah memberikan kesaksian. Apakah Pak Yobuguan ingin menanggapi atau kita lanjut ke ya, silakan. Ya, yang Ibu Eli sampaikan bagus ya. Kita perlu juga cari simpati. Namun walaupun demikian, kan tetap orang bisa percaya, bisa enggak juga. Iya. Bisa simpati, bisa enggak juga. Jadi Benar. perlu mujizat. Ya, Tuhan gerakan hati orang. Saya tambahkan sedikit bahwa hidup saya, keluarga saya bisa kenal kekristenan adalah mujizat. Saya pikir secara logika nggak mungkin. Sebab latar belakang keluarga kami itu sangat mementingkan materi. Jadi uang, punya uang udah cukup, kenapa harus cari Tuhan? Nggak mungkin. Ibu saya, orang tua saya itu membenci orang Kristen. Sebab mereka tahu bahwa orang Kristen nggak kasih makanan sama orang yang almarhum ya. Nggak kirim makanan. Jadi marah mereka kalau sama orang Kristen. Tapi mereka sekolah saya di sekolah Kristen. Jadi ajaib-ajaib. Dan belakangan ibu saya yang juga ya nggak suka sama orang Kristen juga jadi orang Kristen sebelum beberapa tahun sebelum wafatnya juga. Kalau kita pikir ulang itu semua mujizat Tuhan lah. Ya, Amin. baik. Terima kasih Bu Eli. Jadi sama Pak Anggi tadi intinya begini, dalam Daniel 2 yang bisa menobatkan raja hanya Tuhan. Kita sampaikan aja. Orang percaya nggak percaya, hargai pilihan mereka. Ya, terima kasih Bu Eli. Saya suka itu sharingnya. Terima kasih Pak Yobuguan juga atas tanggapannya. Dan ini juga mengingatkan saya, terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat Perki yang saat ini masih setia menantikan ya. Tapi seperti yang Pak Yobuguan janjikan, bukan minggu depan, tetapi bulan depan. Ya, setiap minggu keempat kita berikan juga waktu kepada Pak Yobuguan, ini referensinya pasti tidak mudah ya, apalagi sejarah dunia ini. Terima kasih sekali lagi Pak Yobuguan atas pelajaran firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan saya ingin mengingatkan, izinkan saya sharing sesuatu dan juga ingin mengingatkan kepada kita semua. Ya, tadi Tante Elizabeth juga sudah menyatakan, apabila ada pelajaran yang tertinggal, yang baru saja bergabung ini dalam Daniel 2, Daniel 1 kok kayaknya belum, tadi malah bahkan sempat dikatakan juga mengenai Wahyu. Jangan takut, kami mempunyai rekamannya, baik di YouTube Perki Düsseldorf atau YouTube Pendoa Eropa, bahkan rekaman live streaming dari Facebook Ebenezer Ministry Channel. Jadi bagi yang mengenal ketiga saluran ini, silakan mengetik saja namanya, begitu sudah masuk ketik saja Yobuguan. Nah, di situ akan ada seluruh pelajaran. Ya, baik pelajaran hari ini juga nanti akan saya masukkan, dan juga pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang belum adalah Daniel 3. Wah, ini Daniel 2 aja nih, kayak serinya aja udah keren banget ini Tuhan kita ya. Dan Daniel diberikan pengetahuan yang luar biasa sama Tuhan kita. Tadi sudah disebutkan Daniel 3, ini bagaimana ini si Raja Nebukadnezar ini yang masih keras hatinya ini ya. Baik, kita akan menantikan pelajaran tersebut di bulan berikutnya. Saya doakan kita semua tetap sehat, dan jangan lupa pelajari firman Tuhan. Makin giat selagi kita masih hidup, carilah Tuhan. Karena, dan di atas segala sesuatunya, Tuhan masih punya kendali apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Dia, God is in control. Jangan takut, kita punya Tuhan yang besar sekali. Mungkin masih ada pertanyaan yang ingin diberikan
Kalau tidak ada, ya Kak Hotma, maaf saya baru lihat Kak Hotma dan Tante Sarah ini ya. Baik, saya berikan kepada Kak Hotma dan Tante Sarah berikutnya. Silakan Kak Hotma. Saya sebenarnya nggak bertanya, saya jelas sekali dari tadi Pak Yuga nerangin dan juga banyak tanya jawab. Saya cuma mau tambahkan saja sedikit bahwa orang untuk datang kepada Kristus sebenarnya seperti Pak Yugan bilang, Pak Yu bilang itu cuma karena Tuhan, dan kesaksiannya juga saya dilahirkan orang Kristen, dibesarkan orang Kristen, dan bapak saya pendiri gereja. Pokoknya luar biasa. Jadi kalau orang lihat tuh saya, waduh, udah jelas. Ternyata saya nggak kenal Kristus. Saya mengenal Tuhan ketika saya di Jerman, ketika saya menderita luar biasa di Jerman ini, yang benar-benar kehidupan yang sangat berbeda sekali, yang menyakitkan hidup saya, sehingga saya juga putus asa, saya mau menghabiskan napas saya di sini. Tetapi sekali lagi Tuhan menolong saya untuk saya datang kepada Dia, dan ketika saya datang, saya memiliki pertolongan. Dari situlah saya boleh mengenal Tuhan, tetapi itu karena Tuhan sendiri yang menolong saya. Kalau tidak, saya tidak akan pernah kenal Kristus, walaupun saya ke gereja bolak-balik pagi, siang, sore, malam. Ya, dan orang tua saya terkenal itu dedengkotnya orang Kristen, tapi ternyata saya tidak mengenal siapa Allah itu. Jadi sekali lagi itu aja yang saya mau tekankan. Cuma karena Allah, walaupun kita mengkhotbahkan sampai berbusa-busa kita mengeluarkan mulut kita, nggak ada jaminan untuk orang percaya Kristus, nggak jaminan. Tetapi yang menjadi jaminan adalah bagaimana kita taat kepada Allah, itu aja. Jadi itu aja yang saya mau saksikan kepada kita semua, dan terima kasih Pak Yo dan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di bulan depan. Tuhan memberkati kita semua. Iya. Terima kasih Kak Hotma atas sharing dan kesaksiannya ya. Itu boleh menguatkan Saya kita. merinding. Iya, betul. Pak Yo ingin menanggapi? Ya merinding aja tanggapannya. Memang betul. Terima kasih Bu Atma. Terima Ya, kasih. ajaib. Betul sekali. Banyak orang pergi ke dalam gereja Kristus, tetapi belum tentu mereka berada di dalam Kristus itu sendiri. Ya, saya juga kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin saya dan ibu saya dan adik saya sudah lewat pada saat peperangan di satu daerah di timur Indonesia. Itu sekitar tahun 1998-99 ya. Itu mungkin kami sudah ditebas pada saat perang tersebut. Tetapi hanya dengan kasih karunia Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk mengabarkan firman Tuhan. Saya bukan pengkhotbah, tetapi inilah cara saya untuk bisa memberikan dan membagikan firman apa yang sudah saya dapatkan. Dan semoga kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tetapi siapa? Mereka yang melakukan segala perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Pelajari firman Tuhan. Seperti yang Pak Yu katakan, semua jawaban dari pertanyaan kita itu ada di Alkitab. Kejadian yang ada sekarang ini pun sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Jawabannya hanya ada di situ. Mungkin hati kita yang belum bisa membuka itu ya. Sehingga Roh Kudus masih menolak ini kayaknya nih. Kita masih, ya baiklah kita menjawab di dalam hati kita masing-masing, siapkah kita menghadapi itu? Mohon maaf, Tante Sarah, mohon maaf Pak Yoni ya, jadi saya kok lebih ini ya. Enggak apa-apa, enak. Merinding lagi juga. Iya betul Sebab Pak. saya ketemu langsung saksi mata orang yang perang masa tahun itu. Dan dia cerita sama saya detailnya. Jadi Bu Like rupanya saksi hidup Ya. yang suasana itu. Oke.
betul, ini merinding betul. bagi saya. Ada saya, Thank kami you. bertiga sama almarhum bapak saya, kami berempat ada di lokasi kejadian tersebut di Ngeri satu itu. pulau. Dan saya lihat betapa luar biasanya Tuhan menutup mata orang tersebut sehingga kami bisa melewati kampung yang sebenarnya pada saat kami masuk harusnya kami mati. Tapi saya Oh, lihat Tuhan mengutus satu orang untuk menuntun kami berempat melewati. Dan saya lihat mereka tuh seperti tidak melihat kami lewat di jalan kampung itu. Aduh, saya merinding kalau dengar itu. Itu sebabnya saya bilang, oh, sampai selagi nyawa saya masih ada, hidup saya masih ada, akan saya kabarkan ajaibnya Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Baik, amin, luar amin. biasa. Amin. Tuhan kita itu besar. Jangan takut, tetap semangat. Belajar firman Tuhan. Baik, Tante Sarah. Saya lihat Tante Sarah ada pertanyaan. Silakan Tante Sarah dinyalakan dahulu mikrofonnya agar kita bisa mendengar. Ya, silakan. Terima kasih dengan kesempatan. Selamat malam untuk Indonesia. Pertanyaan saya cuma ini apa? Di Alkitab ya kita enggak sudah lupa terdapat di mana, tapi ada bilang kalau kedatangan Tuhan itu tidak dipercepat, jadi akan banyak orang yang tidak selamat. Jadi bagaimana itu Pak Guan? Ya, dengan perang ini kita sudah rasa yang mana memang Tuhan sudah mau datang. Tapi kita berani, enggak takut. Kalau Tuhan semua datang, kita rasa sudah senang kalau Tuhan datang karena sudah bersedia. Jadi tidak takut. Jadi bagaimana itu Pak Guan? Waktunya akan dipercepat. Nah, terima kasih. Terima kasih Tante Sarah. Oke. Silakan Pak Yobukan. Ya, ya, ya. Saya ingat ada satu ayat di tulisan Rasul Paulus bilang, hai kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi menurut Petrus, ya kita ini bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Tapi itu kesannya begitu ya. Petrus juga sampai mati nggak lihat Tuhan datang. Cucunya juga belum melihat Tuhan datang ya. Jadi sebenarnya mempercepat dan lambat ini relatif ya. Kita kita bisa bilang 30 tahun itu cepat. Ya, jangan 30 tahun ya. 9 bulan ya. Ibu-ibu mengandung 9 bulan kan. Lama atau sebentar ya? Relatif ya. Relatif. Jadi bisa sebentar ya, buat yang mengandung ya lumayan. Buat yang tetangganya tahu-tahu sudah melahirkan. Jadi relatif. Jadi cepat sama lambat itu susah diukur. Nah, menurut keyakinan saya di Alkitab Tuhan itu sudah punya kalender kapan dia mau datang. Ya. Dan kalender itu dia akan tepati. Jadi kita nggak usah spekulasi, nggak usah tebak-tebak tanggalnya, nggak usah. Ya, yang penting kita hidup, ikuti firman Tuhan, jadi hamba yang setia. Semoga dan Tuhan datang kapan aja, kan kita akan dibangkitkan masuk dalam kerajaan Yesus Kristus ya, yang di dunia baru. Jadi dia mau datang tanggal berapa, nggak masalah. Apalagi menurut ajaran Alkitab, dari waktu orang mati sampai Yesus datang, kan itu tidak tahu apa-apa, kata Alkitab. Lalu katanya, begitu bunyi trompet dibunyikan, orang mati akan bangkit. Jadi kita antara mati sampai Yesus datang itu kan cuma sekejap. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau Yesus datang segera itu memang betul juga. Sebab begitu orang itu memejamkan mata, begi, detik berikutnya dia lihat Yesus datang di angkasa. Jadi ya Ibu, Bu Sarah, jadi lambat sama cepat itu ya nggak apa-apa, relatif. Oh tapi kalau Tuhan lambat datang, banyak yang tidak selamat ya.
Jadi sebenarnya kalau menurut Petrus gini, kamu bilang Tuhan itu lama datang, tetapi dia lama datang itu nunggu kamu bertobat. Iya, ada nasihat begitu. Kamu bilang Tuhan itu lama datang. Sebenarnya dia tunggu kamu, tapi itu sekali lagi itu adalah bahasa manusia, bahasa manusia. Saya percaya Tuhan punya kalendernya sendiri, ya, yang tidak seorang pun tahu, malaikat tidak tahu. Jadi mari kita hidup apa yang Tuhan perintahkan, ya, dan serahkan waktunya sama Tuhan ya Bu Sarah. Terima kasih. Baik, Tante Sarah mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan apabila tadi semoga sudah terjawab ya Tante ya. Ya, Eh, terima kasih. Baik, terima kasih Tante Bu Sarah. Sarah di mana ini? Ini di Belanda, Tante Sarah ya. Oh, Belanda. Oke, Ya, terima kasih. Wah, peserta dari Belanda. Ya, betul. Puji terima Tuhan. kasih. Iya, Makin kuat supaya selamat Tak lama kalau lagi. Ya, tak lama bersabar lagi, tidak lagi ya. tak lama lagi Iya. masuk surga. Itulah semua keinginan kita saat ini ya. Betul, Rindu betul. kita untuk ke surga. Ya. Hmm. Jadi saya lihat juga, terima kasih Tante Sarah atas pernyataan tadi Mas, tersebut. terima kasih juga. Betul. Terima kasih Tante. Saya lihat Tante Lea Manurung ya sudah membuka mikrofonnya. Mungkin Tante Lea ada pertanyaan atau Bilang terima kasih banyak Pak puji Tuhan. Buguan. Ya. Terima kasih banyak. Sudah dengar Amin. beberapa kali Daniel 2, tapi hari ini begitu indah, lebih mengingatkan supaya kami lebih dekat pada Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati Pak Buguan dengan keluarga semua. Terima kasih juga Like yang Amin baik Tante. sekali. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir saat ini ya. Karena ternyata Roh Kudus masih bekerja di dalam hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga terima kasih sekali lagi Pak Tuban atas nama Perki Düsseldorf. Sebelumnya kami berbicara juga kami Bubuan ini ternyata baru dari kunjungan Aceh ya. Dari Aceh Oh iya. dan tiba di Bandung ini. Jadi puji Tuhan Pak Yobuguan masih dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan kami doakan dan kami nantikan pelajaran berikutnya. Kami doakan Pak Yobugan tetap sehat dan juga untuk kita semua. Baik yang hadir melalui Zoom ini dan juga melalui Ebenezer Ministry Channel yang sudah setia untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi admin masing-masing dan kami akan nanti sampaikan pada webinar berikutnya di bulan depan, bulan April, setiap minggu keempat. Minggu terakhir di bulan, tiap bulannya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua dan terima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan kita waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, saya lihat juga tidak ada pertanyaan. Pak Yobuguan, saya undang Bapak untuk menutup webinar kita pada saat ini dengan doa. Silakan Pak Yobuguan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang maha kasih, terima kasih. Kami diberikan nafas hidup dan memanfaatkannya untuk belajar firman Tuhan pada siang ini, pada malam ini. Ya Tuhan, kami tahu, menyadari kami orang lemah, kadang iman kami juga undur, tetapi biarlah dengan belajar garis besar sejarah dunia, di mana Tuhan telah membuatkan segala perkara dengan terang benderang menguatkan iman kami. Terima kasih untuk Injil yang telah sampai ke hati kami. Ajari kami ya Tuhan untuk mengabarkan kabar baik ini kepada orang lain. Biarlah nama Tuhan dihormati di seluruh bumi. Dan biarlah banyak orang merindukan kedatangan kerajaan batu. Suatu hari akan menjadi kerajaan kekal. Dunia akan habis. Ya Tuhan, ajari kami untuk pasrah, percaya buat hidup kami, nasib kami ada di dalam kendali yang maha kuasa. Sahabat-sahabat yang sakit, Tuhan bantu sembuhkan. Ya Tuhan, juga ingat Ibu Lea, kiranya tambahkan sempurnakan kesehatannya. Saudara Hermanto yang sedang belum bisa jalan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih sayang dan mujizat-Mu juga.
Dan Tuhan juga akan menolong sahabat-sahabat yang lain dalam segala pergumulan mereka. Biarlah Tuhan memberikan mereka iman yang kuat, memandang ke depan bahwa suatu hari kami akan ada di dalam kerajaan Tuhan. Diberkati semua pendengar, siapkan kami bertemu dengan Yesus pada hari kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami minta semua ini. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih banyak atas Terima kehadiran kasih kita Pak semua. Bukuan. Saya Terima memberikan kasih. kesempatan kepada yang lainnya untuk saling Terima berkata. kasih Pak Yo. Makasih. Amin. Terima kasih Pak Bukuan.